Selamat datang kembali di Kastus Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas secara lengkap tentang moving average. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi yang sedikit lebih susah, yaitu adalah Fibonacci. Nah, di video ini kita akan belajar apa itu Fibonacci. Nah, bagi kalian yang belum nonton tentang materi-materi sebelumnya, bisa klik playlist yang ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dulu diklik tombol subscribe-nya dan boleh dulu diklik tombol likes-nya, karena satu subscribe dan satu like saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Terima kasih bagi semua yang sudah subscribe dan sudah like video ini. Kita masuk ke pembahasan kita tentang Fibonacci. Oke, kalau sebiasanya saya menggunakan Paint untuk kita belajar, kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita harus kenal dulu apa itu sebetulnya Fibonacci. Nah, jadi Fibonacci yang bisa kalian lihat di sebelah kiri ini adalah deret Fibonacci. Nah, kita jangan lihat yang ini dulu. Ini kita hilangkan. Nah, ini bagaimana yang sebelah kiri ini bisa terbentuk. Jadi caranya gini. Saya akan buat lagi di kolom G ini. Dan caranya gini. Yang pertama itu adalah angka 0, lalu dilanjutkan dengan angka 1. Nah, untuk angka selanjutnya adalah 0 ditambah 1. Jadi 1. Begitu pula selanjutnya, 1 ditambah 1 jadi 2, 2 ditambah 1 jadi 3, 3 ditambah 2 jadi 5, 5 ditambah 3 jadi 8, 8 ditambah 5 jadi 13, lalu 13 ditambah 8 jadi 21, lalu 34, 55, 89, 144, 233 dan 377 dan seterusnya sampai banyak gitu. Nah, ini yang tadi saya bikin di sini apa ini maksudnya? Ada di B dan C dan D. Jadi di Fibonacci ini ada namanya golden ratio. Nah, jadi kita akan buat di sini dulu yaitu pembagian setiap dua angka ini. Jadi 0 dibagi 1, 1 dibagi 2, 2 dibagi 3, 3 dibagi 5. Nah, saya akan bikin dulu 0 dibagi 1, 1 dibagi 2. Nah, ini adalah di bagian B ini. Saya akan buka. Ini jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Lalu ini 1 dibagi 2 adalah 0,5. 3 dibagi 5 adalah 0,6, 8 dibagi 13 adalah 0,61, lalu 21 dibagi 34, lalu 55 dibagi 89, 144 dibagi 23 adalah 0,618. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa pembagian yang hasilnya adalah 0,618. Disinilah angka ini saya akan memberikan warna kuning. Inilah yang disebut dengan golden ratio pada Fibonacci. Nah, di bagian kolom C ini saya akan buka juga jadi warna putih. Bagian bawah sini juga saya akan ganti. Nah, di sini bisa kita lihat ada pembagian, yaitu 1 dibagi 1 jelas hasilnya 1, lalu 2 dibagi 3 hasilnya adalah 0,66, lalu di sini 5 bagi 8 hasilnya adalah 0,62. Nah, lalu selanjutnya ini adalah 13 bagi 21, lalu 34 bagi 55, lalu 89 bagi 144, lalu 233 dibagi dengan 377 adalah 0,618. Nah, inilah yang tadi saya bilang ini merupakan golden ratio dari Fibonacci.
0,61 adalah golden ratio dari suatu deret Fibonacci. Jadi itu adalah satu angka yang penting dalam kita nanti melakukan analisa menggunakan Fibonacci retracement. Nah, lalu di bagian kolom D ini saya akan membuka. Bagian ini itu ada satu lagi golden ratio yang jadi di Fibonacci itu ada dua golden ratio. Yang pertama 0,618. Nah, yang kedua itu yang ini 0,382. Nah, caranya gimana kok bisa dapat 0,382, 0,381? Nah, caranya gini. Caranya adalah untuk mendapatkan ini adalah gini. 2 dibagi 5. 8 dibagi 21. 34 dibagi 89. Jadi lengkap 1 itu dibagi. Nah, hasilnya adalah 0,382. Itu adalah satu golden ratio lagi yang dari si Fibonacci ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai Fibonacci, kita harus tahu dulu Fibonacci itu apa gitu. Nah, Fibonacci itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita mau menghitung bunga gitu. Nah, dengan adanya Fibonacci kita bisa menghitung setiap kelopak bunga gitu. Nah, cuman dalam hal ini kita akan menggunakan Fibonacci sebagai alat untuk kita mendeteksi harga itu akan bergerak naik kemana dan turun kemana. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita mengenai di Fibonacci ini dengan real chart. Oke, sekarang kita sudah ada di chart. Kita seperti biasa ada di chart dari TradingView, dan pada layar kalian ini terdapat chart suatu saham yang disebut dengan Krakatau Steel atau KRAS. Nah, di sini saya akan mengulang dari awal untuk menggunakan si Fibonacci. Nah, jadi saya akan pada awalnya di sini itu bentuknya seperti ini. Secara default tampilannya seperti ini di sebelah kiri. Nah, kita klik yang ada gambar garpu ini, lalu kita klik lama sampai dia keluar seperti ini. Saat dia keluar, kita pilih yang disebut dengan retracement Fib. Kalau ini saya menggunakan yang bahasa Indonesia, kalau yang menggunakan bahasa Inggris namanya Fibonacci retracement. Kita klik. Saat kita klik, kita cara menggunakannya gimana? Cara menggunakan dari Fibonacci, kita harus menarik dari swing high ke swing low. Apa itu swing high? Apa itu swing low? Oke. Jadi saya akan kembali dulu ke paint. Ya, sekarang kita sudah ada di paint. Di sini kita lihat ada 3 buah garis. Yang pertama dia naik uptrend, lalu dia turun atau downtrend atau bearish, lalu dia naik lagi. Nah, yang mana tadi saya bilang kita menggunakan dari swing high dan swing low. Kita akan membahas di sini swing high itu apa, swing low itu apa. Jadi swing high adalah titik tertinggi. Ini harusnya saya hapus dulu. Ini oke. Nah, swing high itu yang mana? Swing high itu yang ini. Inilah yang disebut dengan swing high, dan ini adalah yang disebut dengan swing low. Jadi kalau kita mau menggunakan Fibonacci, kita tarik dari swing high ini ke swing low ini. Jadi nanti kita tarik. Nanti ada juga yang kita harus menggunakan dari swing low ini, kita tarik ke swing high yang berikutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam chart kembali. Oke, sekarang kita sudah di chart. Bisa dilihat di sini, saya tadi sudah menarik yang Fibonacci dari swing high ini ke swing low. Nah, kita paskan. Di sini itu ada nantinya adalah angka-angka di sebelah sini, yaitu ada angka 1, 0,7, 0,618 yang seperti saya tadi bilang adalah
golden ratio, lalu 0,5, lalu ada 0,382. Ya, kita tahu di sini 0,618, 0,5, 0,5 itu bukan golden ratio tapi juga angka yang cukup penting. Lalu 0,382 adalah golden ratio dari Fibonacci. Nah, di sini kita menggunakan Fibonacci ini untuk menentukan support dan resistance gitu. Nah, kalau belum paham apa itu support dan apa itu resistance, bisa klik link video atau klik playlist yang ada di deskripsi. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Ini kalau saya akan ulang lagi dari awal cara kita mengambil Fibonacci. Caranya gini. Bentar. Oke. Pada awalnya bentuknya itu adalah seperti ini. Pada awalnya bentuknya seperti ini. Dan kita klik yang gambar garpu seperti ini, kita pencet lama sampai keluar seperti ini. Saat keluar seperti ini, kita pilih retracement Fibonacci. Kalau dalam bahasa Inggris di sini adalah Fibonacci retracement. Kita klik. Nah, di sini agak berbeda dalam kita menentukan support maupun resistance-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara untuk melihat dia ini akan bergerak naik ke atas tuh kemana gitu. Jadi kita harus akan mencari resistance-nya. Yang pertama kita cari dulu swing high-nya, lalu kita tarik ke swing low. Nah, bagian ini itu adalah swing low-nya. Boleh saya disclaimer dulu. Jadi Fibonacci atau technical Fibonacci ini bersifat lebih subjektif karena setiap orang ini memiliki caranya masing-masing dalam menggunakan tools Fibonacci ini. Jadi tiap orang tidak sama. Ada yang menganggap swing low-nya di sini, ada mungkin yang menganggap swing low-nya di sini. Itu punya caranya masing-masing tergantung dari jam terbang, kebiasaan, dan orangnya itu sendiri seperti apa. Nah, jadi Fibonacci ini tidak semuanya benar gitu. Maksudnya Fibonacci ini lebih ke subjektif, bukan ke objektifnya. Oke, kita lanjutkan cara penggunaan dari Fibonacci. Kalau kita menarik dari atas ke bawah atau kita narik dari swing high ini ke swing low, ini kita mencari resistance. Kita tadi tahu bahwa golden ratio adalah 0,382 dan 0,618. Perlu kita cross check dulu. Ini golden ratio-nya ini tempat dikena harga di situ atau enggak. Nah, kita lihat di sini. Ternyata di angka 0,38 nih, di angka 0,38 ini merupakan resistance dari saham ini. Begitu pula di 0,618 ini juga merupakan resistance karena dia disentuh beberapa kali oleh harga. Seperti ini saat dia naik ke atas, lalu dia terpantul di sini, sempat bermain di sini, lalu dia sempat false break kembali ke atas dan dia tetap bermain di 0,618 ini. Hingga saat ini dia bermain di bagian bawah dari 0,382. Nah, di sini kita tidak bisa serta-merta bilang bahwa 0,23 ini merupakan support dari harga current price saat ini. Karena untuk kita menentukan support itu berbeda lagi caranya. Ini adalah menentukan resistance-nya dulu. Kita kalau menentukan resistance, kita tarik dari atas ke bawah. Nah, ini saya tarik sampai sini supaya panjang. Kalau kita mau narik sampai sini juga bisa aja. Saya tarik sini biar panjang. Nah, jadi ini adalah golden ratio 0,618, 0,382. Nah, ini adalah rasio-rasio yang krusial dalam Fibonacci. Oke, kita ini belajar tentang cara menggunakan Fibonacci, tools Fibonacci untuk mencari resistance
dari current price saat ini. Nah, bisa kita lihat di sini resistance keras menurut penggunaan Fibonacci adalah di Rp665 per lembar saham. Lalu nextnya dia ada di angka ini di 0,5, itu di 710, lalu 740. Nah, kalau belum ngerti apa itu resistance, apa itu support, bisa lihat di deskripsi ya, di playlist, diklik playlistnya. Itu kita membahas satu video pertama itu adalah tentang support dan resistance menggunakan horizontal line. Lalu video berikutnya kita menggunakan moving average. Saya bagi moving average itu menjadi 2 part. Dan sekarang kita membahas menggunakan Fibonacci. Nah, ini menggunakan resistance. Nah, kita akan mencari sekarang dengan menggunakan mencari support dengan menggunakan Fibonacci. Kita klik lagi Fibonacci. Untuk mencari support kita tarik dari bawah ke atas. Nah, ini swing low-nya di sini. Kita cari next swing high-nya, bukan tarik ke belakang ya, tariknya ke depan. Swing high-nya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini supportnya di mana. Oh, current price sekarang ada di sini. Kebetulan current price-nya saat ini bertepatan dengan si golden ratio, yaitu 0,618. Di sebelah sini kita bisa lihat, saya akan tarik biar lebih jelas. Nah, 0,618 di sini adalah current price dari crush. Jadi ini merupakan titik support yang cukup kuat, dan di sini bisa kita lihat dia menjadi resistance ternyata, karena posisi harga itu masih di bawah. Nah, ini cukup kuat karena didukung oleh tools Fibonacci. Ya, bisa saya ulang lagi bahwa ini bersifat subjektif, dan juga Fibonacci itu tiap orang berbeda-beda tergantung dari cara orang menggunakannya. Maksudnya dari jam terbangnya, karena semakin lama jam terbang artinya pengalamannya semakin banyak. Nah, ini adalah cara saya menggunakan Fibonacci. Oke, sekian dulu dari saya mengenai penggunaan Fibonacci. Jika suka dengan konten ini, boleh diklik likes pada video ini, karena satu like saja dan satu subscribe saja sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk lihat video-video sebelumnya, karena video-video tentang saham sebelumnya sangat bermanfaat juga bagi kalian. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu dan bisa belajar bersama tentang saham, terutama tentang teknikal dalam menganalisa suatu saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Apapun yang terlihat dan terdengar pada video ini merupakan opini pribadi saya, dan saya tidak bayar oleh siapapun dan apapun. Semua yang ada di dalam video ini hanya untuk keperluan edukasi. Terima kasih atas perhatiannya.